Gue pernah ngelihat Duto menjelek-jelekan anak panti asuhan. Kapan? Jadi udah nggak punya orang tua, dimarahin lagi, dimaki-maki, dibilang-bilang goblok. Lu tuh nggak punya nurani ya? Lu tuh punya orang tua ya? Punya. Kelihatan sekali nggak empati sama orang yang nggak punya orang tua. Tapi kenapa lo mulainya dari situ? Lu ya nggak apa-apa, biarin kan aja. ada kegiatan gue baik lainnya. Nggak ada. Ya kan orang kan biar gimana pun kan inget apa yang pertama kali teringat. Ya. Jadi ketika ngeliat lu yang pertama kali teringat adalah itu. Karena gua nggak pernah ngeliat ada orang marah-marah sama anak panti. Masa nggak ada orang pernah marah-marah sama anak panti? Pasti ada lah. Sama anak panti, Duto. Siapa yang marah-marah sama anak panti? Anak panti itu diajak ketemu, pengajian, dibaik-baikin. Biasanya orang ulang tahun ke-20 dirayakan bersama dengan anak panti. Ya. Keluarga gua punya panti asuhan. Ya. Mana ada orang marahin, bukan cuma marahin, disindir karena terlambat atau apa sih waktu itu? Ya karena ya terlambat. Intinya sih itu acara Ramadan ya. Acara Ramadan di kantor gua pada saat itu. Ya di kantornya, gue mau nyamperin tuh kantor lagi tuh, mau Ya. promo. Waktu itu Duto kerja di sebuah kantor, di mana seperti biasa kalau kantornya tahu ada karyawan mereka yang adalah seorang komika, biasanya dimanfaatkan. Betul, tanpa bayaran. Betul. Salah satunya adalah Duto Triaji saat Ya, itu. ya, Nah ya. itu acara Ramadan, ada kayak acara buka bareng, tapi bersamaan juga dengan syukuran kantor atau apa sih? Ya, syukuran kantor baru. Syukuran kantor baru. Kebetulan kantornya punya artis. Ya, dong. ya. Datang nih anak-anak ini, tapi terlambat. Ya. Sehingga apa ya, nabrak-nabrak ke... Pokoknya di kuping gue tuh ada concern, acara nggak bisa mulai atau acara ini jadi mundur, apa gara-gara mereka nggak datang-datang. Betul. Nah, lo kesel kan kalau misalkan Tidak. Loh. Anda berantakan. Pas saya tahu yang datang panti asuhan, tentu saya, oh ya kasihan nggak punya orang tua, Ya, gitu ya, kan. ya, ya, Biarin ya. dia terlambat. Lu aneh lagi. Nah, tapi kan itu kerusak rundown, Bang. Kerusak rundown. Orang udah ada orang di belakang layar capek-capek bikin rundown, terus ngundang anak panti asuhan gitu, dan kayak nggak tahu, kalau gue ngeliatnya ada panti asuhan nih kayak penonton bayaran acara syukuran aja. Ya kan? Tapi kan yang salah bukan anak panti, Duto, pasti orang dewasanya. Ya. Emang nggak bermoral aja lu. Gue lupa waktu itu Duto ngomong apa. Tapi terus Udah jangan diomongin, Bang. Duto kayak berdua ya, kayaknya lu MC berdua saat itu. Gua berdua, ya, berdua. Terus kayaknya Duto kesel atau gimana tuh. Cepat. Ini. Udah pada terlambat lagi. Tipis-tipis antara mau bercanda dan gak bercanda. Anak-anak kecilnya itu kan, aku tidak punya orang tua. Ini orang tua ini marah-marah sama saya. Ya tapi gue berhak ngomong kayak gitu. Ya enggak dong. Bokap gue nggak ada. Berhak dong. Enggak. Lu udah dewasa, mereka masih kecil, kasihan sekali. Gue ngeliat, buset, Duto galak banget. Gue pikir gue lo galak. Iya nggak? Gue galak nggak menurut lu? Sejauh yang lu tahu gue galak nggak? Enggak. Karena ada gue sih sebenarnya. Ya. Di kalau lagi nggak ada gue. Tapi lu galak. Gue pikir gue yang galak, ternyata lu galak anjing. Galak kan ada alasannya. Kalau mereka nggak telat, pasti gue kasih makan lebih, Bang. Serius. Iya. Acara bukan acara lu yang ngasih makan lebih. Aneh-aneh aja. Tapi Duto Triaji hadir ke sini karena dia ada stand up comedy special pertamanya. Ya. Setelah dia berkarir sebagai stand up comedian sekitar 23 tahun, 22 tahun, 25 tahun. Judul spesialnya adalah 30 Under Under Pressure. Judulnya bahasa Inggris. Ya. Stand up-nya bahasa apa? bahasa Indo. Oh. Ya. Gue ngambil kata-kata itu dari plesetin Forbes aja. Oh, Forbes 30 Under 30. Iya. Iya. 30 Under 30. Ya. Betul. Itu adalah feature kayak main artikel yang ngebahas tentang 30 anak muda yang sukses di bawah umur 30. Betul. Itu Betul. dia. Nah, dia bikin itu jadi spesial. Kapan itu? Itu 21 Oktober. Di mana? Di sini. Di Markas Comika. Markas Comika. Tiket udah mulai dijual atau belum dijual? Tiket tuh belum Belum mulai katanya ya. ya. Pas ini direkam sih belum dijual ya. Iya. Cuma nggak tahu ini kapan upload kan. Iya, sesuai requestnya Soraya. Ya betul, bagus. Saya adalah hamba bagi permintaan Soraya. Ya. Tapi paling tiketnya dibelinya di comika.id juga kan. Oke. Tanggal berapa tadi? 21 Oktober. 21 Oktober. Oke. Kalau dilakukan di Markas Comika berarti kapasitasnya 80, 90, 100 tergantung setupnya seperti apa. Yang berarti tidak terlalu banyak, terbatas. Jadi ketika itu dibuka langsung buru-buru. Toh informasinya lo bisa temukan di sosmednya Duto atau sosmednya Comika. Ya.
Nah, tapi sebelum ke sana, tadi lu bilang ini kan dalam bahasa Indonesia. 30 under pressure itu berarti kurang lebihnya tentang lu menuju ke umur 30 lalu ada tekanan-tekanan sosial yang terjadi. Berarti ada kayak semacam kegundahan. Apa sih istilahnya tuh kalau quarter life crisis? Ya. Tapi sebenarnya bukan. Jadi ide acara ini tuh muncul gara-gara gue terinspirasi sama satu film, Bang. Apa tuh? Di Netflix. Apa tuh? Namanya Tick Tick Boom. Oh iya, gue nonton. Ya, gue jadi tahun lalu tuh pokoknya ada suatu kejadian, akhirnya gue nonton itu. Andrew Garfield. Iya. Nah, gue tuh ngerasa apa yang dia rasain tuh kayak anjing. Kok gue ngerasa kayak gini juga. Iya. Padahal kan dijelaskan bahwa nggak perlu ngerasa seperti itu, Duto. Betul. Cuma kan namanya manusia, Bang. Mana bisa ngelawan itu semua. Iya. Akhirnya udah kayak coba kali ya. Toh gue juga belum pernah bikin dan kayaknya sekarang udah tahun berapa gue stand up ya? 25 tahun ya setelah gue stand up 25 tahun. Anda miing. Bagito Anda ini. Nah, kayak belum pernah bikin spesial jadi ya udahlah cobain aja bikin gitu. Ya karena mungkin bagian dari dia quarter life crisis. Suatu hari dia nge-WhatsApp gue. Dia bilang, "Bang, biaya hidup di New York berapa, Bang?" Gitu kata dia. Wah, kata gue. Tapi itu gue serius loh. Gue serius Tahu. Duto Triaji kata gue mau nyusul. Akhirnya ada anggota stand up Indo NYC selain gue. Soalnya orang New York nggak ada yang mau diajak. Nggak ada yang mau. Duto Triaji kemungkinan. Tapi orang-orang Indo sana nggak ada yang mau coba stand up gitu? Mereka ke sana bukan untuk jadi pelawak. Sehingga waktu mereka habis untuk alasan utama mereka ke sana. Kebayang maksud gue? Oke, ya. Kalau mereka ke sana untuk nyari kehidupan baru, ya mereka nyari duit, kerja. Orang Indonesia di sana kerja rata-rata 2 pekerjaan. Ya. Sehingga udah punya 2 kerjaan nambah-nambah stand up. Ngapain gue stand up? Ya. Kalau gue punya waktu untuk stand up, mah gue nggak akan ngambil 2 kerjaan satu. Dan cukup gila sih kalau misalkan ke New York stand up. Iya. Emang iya? Enggak, lo makanya menurut gue, lu tuh orang yang cukup gila, Bang. Enggak. Masa enggak? Normal. Lu cukup gila in a good way. Enggak. Lurus gue tuh orangnya. Asik. Atau mereka ke New York untuk sekolah. Ya. Kalau untuk ke sekolah ya udah nggak ada waktu untuk. Apalagi rata-rata orang S2 di New York. Ya. Sehingga S2, S3 sehingga cuma setahun kan kuliahnya kan. Jadi udah fokusnya ke situ. Jadi gua pernah bikin meet and greet stand up Indo NYC kok. Nggak ada jaring di situ. Tidak ada satupun yang datang. Anjing. Padahal ada artis Panji Pragiwaksono loh. Diajak ngumpul di Warkop NYC nggak ada yang nongol. Tapi mungkin sampai sana orang Warkop NYC-nya kasihan sama gue. Ada diajak ngobrol gue sama mereka. mungkin karena di sana lu belum jadi artis, Bang. Tapi iya, ada banyak orang Indonesia nggak tahu gue. Iya kan? Oh, tapi ada orang Indonesia di sana nggak tahu lu. Iya, karena mereka udah 15 tahun, 23 tahun, 25 tahun. Tapi yang maksudnya yang anak muda ya tahu kan? Oh, ada satu kejadian. Kan gue kan diajak main basket sama permiasnya. Terus main basket nih gue nih. Kelar main basket, kan gantian ya, 5-5 terus gantian, terus gue duduk, ada orang Indonesia gitu. Terus pertanyaan dia adalah, di sini sekolah atau kerja? Terus gue pikir, mungkin dia pikir gue stand up comedian yang lagi mau ngelanjutin sekolah kali. Mau cari edukasi juga di sana. Iya, gue bilang, enggak, gue kerja aja di sini gitu. Oh, kerja apa? Terus gue bilang, ya sama yang di Indonesia. Di Indonesia kerja apa? Stand up. Oh ya? Di sini stand up? Iya. Wah, hebat. Dalam hati kata gue, ini orang lagi beneran gak tahu atau pura-pura. Tapi belakangan gue ketahui bahwa, terus gue mikir, mungkin ini anak lahir di sini kali. Ya. Jadi nggak tahu gue. Terus gue tanya, lu dari lahir di sini? Oh enggak, gue pindah dari Indonesia gitu. Oh mungkin udah dari lama. Mungkin dari tahun 2000-an. Betul. Gue tanya, dari tahun berapa lu pindah ke sini? Oh 2 tahun yang lalu. Hah? Oh. Gue pikir mungkin dia orang mana ya, kayak pelosok gitu, nggak tahu gue. Indonesia dari mana? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Jakarta mungkin Jakarta dulu. Pinggiran. Itu dia, mungkin tinggalnya di daerah mana yang nggak tahu gitu kan. Gue tanya, Jakarta Selatan. Lah kata gue ini konsumen gue ini. Ini target market gue nih sebenarnya. Nggak tahu gue. Makanya gue nggak kaget ketika lu inget gak Livi Renata kayak dibully karena masa lu nggak tahu Luna Maya gitu. Iya kan? Sebenarnya banyak orang kayak gitu. Tadi gue habis ke
Tema, YouTube-nya Tema Indonesia, ketemu ada model. Oke. Namanya Zoe. Oke. Si Zoe ini katanya supermodel di Filipina yang sekarang udah pindah ke Indonesia. Ah. Terus dia ketemu gue tuh nggak tahu gue siapa. Regen sama Jegel, ini orang terkenal banget ini. Oke. Masa lu nggak kenal siapa gitu? Gue tanya umurnya berapa? Umurnya 17. Oh iya wajar. Kalau itu aja. wajar dan dia dari Filipina. Iya orang Ya kan? Indonesia yang dari Filipina. Ya kan? Iya. Tapi ya maksud gue menyambung ke pernyataan lu, memang banyak orang nggak tahu gue di sana juga. Iya. Atau enggak mungkin yang orang tadi itu sebenarnya tahu elu, cuman kadang tuh orang punya rasa canggung kayak aduh. Rasanya nggak tahu sih. Nggak tahu, Rasanya ya. emang kelulus aja. Yaudah, Tapi kembali kepada Duto Triaji, Ya. dia itu sebenarnya terpikir untuk ke New York. Karena gue lupa ya. Gue pertama kali ngeliat lu stand up pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tapi gue tahu Duto adalah satu dari sedikit sekali makhluk yang hidup di dua alam. Alam bahasa Indonesia Ya. dan alam bahasa Inggris. Ya. Kadang-kadang yang tadinya bahasa Indonesia, ketika dia nyebrang ke bahasa Inggris nggak balik lagi. Oke. Ada yang bolak-balik. Hmm. Contoh, Ben dan Nio masih bolak-balik. Ya. Ya. Kalau Asep kayaknya udah nggak balik ya. Kayaknya udah enggak. Dana Pandawa juga udah nggak balik Nggak. lagi. Mo Sidik masih bolak-balik. Regi mah udah selalu 100% Udah di dari sana. dulu bahasa Inggris dia. Bahkan gue waktu itu pernah satu job stand up bahasa Inggris sama Duto Triaji. Itu di mana ya? Di hotel Mandarin atau hotel apa gitu loh. Oh iya. Gua pertama kali ketemu Eni yang di situ. Iya. Sepi sekali. Iya benar. Gue nggak ngerti tuh ngapain gue di situ. Yang stage-nya tengah bulat gitu. Betul, Iya betul. benar. Mana gue headliner apa kalau gue nggak salah. Ya gue ingat. Pokoknya line up-nya Duto, Eni Yang, gue lupa siapa lagi. Ada Regi atau Kangmo. enggak? Mau juga naik ya? Kangmo Atau kalau mau nggak salah yang naik organize? ya. Kayaknya naik. Tapi gue ketemu Iman juga di situ. Nah, gue ingat gue pertama kali ngeliat dia pakai bahasa Indonesia deh. Karena kesan yang paling gue tangkap dari Duto ketika stand up adalah nothing can face Duto Triaji. Kayak nggak ngerasa ngebom lu tuh. Lu saat itu aja sepi nggak ada apa-apa, tapi Duto tuh kayak tidak terburu-buru, tidak merasa ada masalah, tidak kayak nggak ada apa-apa. Sementara komika ya, kalau sepi tuh pasti goyang. Harusnya rata-rata tuh pasti goyang. Nggak dengar ketawa kalau rame pasti goyang. Duto kalau nggak ada yang ketawa, nggak ada yang nonton pun biasa-biasa aja. Kenapa kayak gitu? Itu tuh gue pertama kali karena denger dari salah satu komedian luar bang, namanya Chris Delia. Tahu gue Delia. Jadi di salah satu podcastnya dia itu dia pernah bilang, dia bilang gini, gue itu baru ngebom kalau gue ngerasa gue ngebom. Iya. Jadi gue baru ngebom kalau anjing gue ngebom ya gitu. Iya. Selama gue masih kayak tenang gitu-gitu, ya penonton cuma nganggap ini setupnya panjang banget. Iya. Nah itu yang berusaha buat ya udahlah gue terapin gitu. Jadi ketika misalkan gue bawain dan ternyata anjing ini nggak kena, ya penonton masih mikir anjing ini setupnya panjang banget nih. Tapi itu sudut pandang yang oke. Karena kadang-kadang ya kita punya set. Setnya solid, kita pernah pakai di satu tempat, terus solid pecah lah gitu. Set yang sama kita pindahin ke tempat lain. Sebenarnya bawah sadar kita tuh harusnya ingat bahwa ini jokes bekerja kok. Ini pernah terjadi, pernah dipakai dan pecah. Sehingga ketika lu nggak pecah di tempat lain, harusnya lu ingat bahwa ada faktor lain. Makanya tadi Chris Delia bilang, gua hanya ngebom kalau gue merasa ngebom. Dan kalau lu ingat itu pernah pecah, lu nggak perlu ngerasa ngebom. Ngerti yang maksud gue? Iya. Dan memang harus gue akuin secara sedikit banyak gue juga mengamini itu. Setiap kali gue stand up dan nggak terlalu kena dalam kepala gue, tapi gue tahu ini pernah kena. Mungkin gue salah milih set di depan penonton yang kurang tepat. Mungkin itu masalahnya. Atau nggak mungkin memang suasana pertunjukannya pada saat itu emang lagi nggak cocok aja. Ya betul sekali. Suasana stand up itu di luar kuasa kita soalnya. Ya. Kadang ada yang pernah terjadi. Ini ada satu kejadian aneh banget. Gue pernah stand up di sebuah acara bank. Terus gue lupa hari apa, tapi ceritanya acara itu tuh, maksudnya dalam rangka hari apa. Tapi yang pasti hari itu ada berbagai macam pelawak dikumpulin. Jadi gue tuh bagian dari berbagai macam komedian. Di Indo? Di Indonesia nih, di Indonesia. Gue adalah perwakilan stand up, terus ada yang sulap lucu, terus ada badut, terus ada pantomim. Jadi ada banyak lah gitu. Pas sebelum gue ada badut. Nah, badut itu kan komedinya datang dari ngeprank. Jadi misalkan kayak pencet ini bunga gue pot gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini kan acara bank ya. Isinya manusia-manusia bermartabat lah.
badut ini dianggap nyebelin. Tapi kan badut kan Tapi emang kan badut di hire nyebelin. badut. Badut nyebelin, Badut makanya. emang nyebelin. Ya kan lu nonton teater ada nonton sirkus ada badut. Badut ini kerjanya ngeprank gitu kan. Ya. Badut ini intinya ngerusak keadaan lah. Wah, ini badut chaotic banget ya. Iya dia badut kan gimana ya? Badut kan emang liar aja gitu. Ya. Apa? Ya, Pindah lagi. ya. Gitu. Pokoknya aduh liar banget lah. Semuanya kena, suasana nggak enak. Panji naik. Oke, lo abis badut. Oke. Tidak ada yang ketawa. Itulah kenapa tadi gue bilang situasi yang ada di acara itu tuh di luar kuasa kita. Betul, ya. Iya. Bahkan nggak usah badut kalau menurut gue. Menurut gue bahkan kayak misalkan nih, sebelum kau misalkan kayak gue tampil, terus sebelum gue itu komik yang absurd banget, Iya. kayak sampai telanjang-telanjang Iya, gitu, iya. itu anjing ini Anjing, gimana? follow up-nya gimana Nah, ini? ya. Iya. Atau gini deh, ini cerita yang sering gue lakukan karena gue tahu ini letak kesalahan gue. Ini contoh bagaimana situasi nggak bisa lu kuasai ketika lu stand up. Di Suci, gue pernah ngerusak satu episode syutingan gara-gara gue ngamuk. Ngamuk. Itu sucinya Muslim gue inget. Angkatan suci berapa tuh? Suci berapa ya? 4 kali ya? 4 ya. Ngamuk karena penontonnya tolol. Penonton, nggak tahu penonton bayaran, nggak tahu apa, pokoknya tolol. Tololnya penontonnya. kenapa? Ngobrol. Oh, oke. Ya. Jadi kayak, ya kalau nggak lucu, ya udah diem aja. Jangan, ini orang lagi ngelawak gitu. Ya. Jadi gue marah-marah, gue maki-maki. Kalau mau keluar, gitu. Tuh suasananya dingin banget. Ya. Pas Muslim naik, anyep Muslim. Terus aja ke belakang aja kata gue anjing gue yang enak banget ini gue marah-marah. Tapi memang benar kata itu. Jadi artinya prinsip Chris D'Elia, gue ngebom kalau gue ngerasa gembom itu harusnya dipegang sama banyak orang. Gue nggak tahu apakah itu prinsip yang bener atau enggak ya. Ya menurut gue selama kita tahu bahwa itu jokes to works gitu ya dan pernah dipakai sebenarnya, kecuali kalau open mic kan tempat kita ngeraba ya, kita nggak tahu ini kita kena atau enggak dan segala macam. Oh itu ternyata alasan kenapa Anda solid sekali. Ya. Dan menurut gue untuk orang yang udah stand up dari tahun lu tuh 2000 berapa? 13? Enggak, 2016 akhir. 2016 stand up Indo apa? Jaksel. Jaktim gue Jaktim. pertama Jaktim terus ke Jatinangor. Habis itu balik lagi ke Jaktim. Sebentar. Gue nemu lu pertama kali di mana berarti? Waktu lu masih di Jaktim? Udah di Jaktim, gue dari Jakarta. Jadi habis itu gue sempat nggak ngelihat lu lama berarti Jatinangor. Enggak, justru pas gue nggak tahu deh. Maksudnya apakah itu gue udah balik dari Jatinangor atau belum? Maksudnya lu kuliah? Gue kuliah di sana. Jadi gue bolak-balik. Waktu Jaktim tuh apa? Jaktim Masih itu SMA? Kan, enggak, gue udah kuliah juga. Tapi pertama kali gue open mic itu di Jaktim. Gue seminggu 2 minggu di sana, terus gue balik ke Nangor buat skripsi. Nah, tapi bolak-balik, kadang gue balik ke Jakarta, kadang balik ke Nangor. Nah, jadi gue nggak tahu pas pertama kali Kayaknya kita periode ketemu. itu sih, periode. Emang stand-up Indo Jatinangor masih ada? Udah dileburin kalau nggak salah ya? Udah nggak ada kan? Udah sekarang baru ada lagi. Sekarang baru ada lagi. Dulu tuh pas lagi pandemi terutama ya, meninggal. Semuanya juga Iya, meninggal. kena sih. COVID, meninggal, ada yang meninggal beneran. Loh, orang yang meninggal, komunitasnya kan komunitas bangsat. meninggal, tapi sama ada juga anjing. orang yang meninggal. Iya juga sih. Iya. Kan tadi gue habis ketemu sama si Devan itu juga dia tuh datang dari stand up Indo UI. Iya. Stand up Indo UI bubar, mati Iya, itu iya, gara-gara iya. pandemi. Ya memang pandemi, bener kata Duto, pandemi bukan cuma membunuh manusia, dia Ya. membunuh komunitas stand Yang up. paling parah membunuh mimpi. Membunuh mimpi. itu. Mimpi-mimpi pada mati itu. Ya. Kasihan anak-anak yang tidak punya tempat bernaung. Atau setelah gitu lu balik lagi, gue inget ya, yang paling menarik dari Duto memang selalu pendapatnya, opininya. Gue kayaknya pertama kali gue ngelihat Duto lagi ngomongin soal keresahannya di dunia kerja. Dia kerja jadi orang HR atau apa sih? Ya, gue HR dulu. Ya, itu sebenarnya headhunter. Headhunter ya. Ya, Itu adalah beatnya dia. Terus gue dengerin gitu. Duto itu pertama nggak punya masalah dalam public speaking sih. Tapi kedua argumennya menarik walaupun mungkin belum terlalu tight belum gitu jadi, secara ya. joke ya. Tapi lu relatif cepat dapat kesempatan dari komika-komika gitu kan. Kadang-kadang kan stand up comedian kan suka ngasih stand up comedian job karena ngerasa ini orang oke juga. Lu pertama kali dapat peluang job gitu ya ditawarin, lu ngisi Sun atau itu dari mana gitu? Pertama kali tuh dari Jatinangor justru. Pokoknya gue masuk Jatinangor 3 bulan Sun. Oh ya 3 bulan Sun. Ya, pokoknya emang kebetulan pada saat Lagi bikin Sun. Ya, lagi persiapan Sun, terus gue masuk open mic, terus kayak ya lu mau nggak coba naik gitu. Nah, tapi gue pada saat itu ngerasa
kayaknya gue belum dah gitu. waktunya. Jadi gue nge-MC doang. Oh, waktu itu si gestarnya siapa? Gestar itu Untuk yang tidak Wawan tahu, Cikuk Wawan Cikuk, sama Aci Resti. Aci Resti. Wow, solid juga. Oh, itu Suca tuh ya? Suca, pas selesai Suca. Suca 2 kan si Aci Resti kan. Wawan kan Iya. juara 3 Suca 1, iya. Aci Resti juara 1 Suca 2. Ya setelah itu berarti. Nah, untuk yang nggak tahu, Sun tuh acara rutin, harusnya rutin dari komunitas Stand Up Indo. Jadi kalau misalkan gue adalah bagian dari Stand Up Indo Jakut gitu misalnya, biasanya bikin Stand Up Night, Stand Up Indo Jakut gitu. Ya. Nah, ketika Stand Up Night komunitas gue dibikin, line up-nya tuh anak-anak komunitas gue plus bintang tamu dari luar komunitas, biasanya senior-senior. Nah, dia yang MC di acara itu. Ya. Acara itu bintang utamanya adalah Aci Resti dan juga Wawan Cikuk. Wawan Ya. Cikuk. Saat itu anak Jatinangor yang naik siapa aja? Saat itu, wah sekarang udah gak ada yang stand up lagi bang. Nggak ada ya? Udah gak ada yang stand up lagi. Lu doang? Gua doang sisa. Tapi emang lu nggak Ya. kurang anak yang Jatinangor banyak sih, tuh, anak selatan. pokoknya yang sebelum gua itu Iqbal Kutul. Maksudnya sebelum, angkatan Ada sebelum. generasi sebelum gua, dan itu kayaknya masih banyak stand up. Oh, Iqbal Kutul orang Bandung emang? Dia enggak, dia kuliah di sana, Jatinangor. Lah, bukannya dia kuliah di Jogja? Enggak, kuliah Jatinangor, Unpad sama kayak gua. Oh, Ya. di Jogja dia apa? Kerja ya berarti? Kerja kayaknya. Oh, gitu. Pokoknya Iqbal Kutul, habis itu setelah si yang generasi dia pada cabut, baru gua masuk. Habis itu si Duto ini sering banget diajak acara stand up. Banyak yang waktu lu promo di gua, acaranya yang bareng Alip itu apa namanya? Bego lu ya. Beko lu Ya, ya. bego lu ya. Itu juga acara dadakan sih. Itu acara sangat dadakan. Nama acaranya lucu banget sih. Ya. Bego lu ya. Bego lu ya. Ya. Ada di YouTube gue. Waktu itu promonya di Lina, Gedung Lina waktu itu. Gedung Lina, ya betul. Itu juga acaranya kalau nggak salah nabrak sama apa ya? Sama ini. Ada hubungan sama presiden. Pelantikan presiden. Pelantikan presiden. Ya, pelantikan presiden. Dan itu tempatnya di belakang gedung Iya. DPR. Iya, akhirnya gimana tuh acara? Akhirnya acaranya depannya ada pasukan huru-hara, anti huru-hara. Nggak, tapi ada yang nonton nggak? Ada, alhamdulillah sold out. Seru. Seru. Iya, itu keterlibatan show pertama lo? Itu yang emang berdua doang itu gue pertama. Sebelumnya? Palingan ada Sun lagi. Gue ada Sun Jatinangor, Sun Jaktim, Oh, Sun Jaktim. Sun Jaktim kalau nggak salah yang ada di Comikado tadi juga nggak sih? Atau bukan Sun Jaktim itu? Yang audionya jelek. Enggak, itu yang kedua. Yang pertama nggak direkam. Oh, lu yang ngikutin yang pertama? Gue yang pertama sama kedua. Iya. Yang kedua. Ya, yang kedua yang audio jelek, kameranya jelek. Nih ya, kan spiritnya Comikado tadi itu mau ngasih kesempatan untuk siapapun gitu. Lu maksudnya siapapun lah. Anak komunitas punya Sun, produk mau ditaruh ya boleh. Ya. Comikado tadi itu sebenarnya kelebihannya adalah kekurangan. Kelebihannya adalah dia bersedia untuk ngasih panggung atau ngasih kesempatan untuk siapapun lah ada di situ. Ya. Kekurangannya adalah kami nggak terlalu memikirkan standar produksi. Betul. Karena yang penting taruh aja dulu, apalagi bosnya, maksudnya ownernya punya prinsip mulai dulu aja habis itu bikin yang lebih baik kan. Salah satu wujud mulai dulu aja yang lebih baik, terus bikin yang lebih baik terekstrim adalah si Sun Jaktim 2 ini. Ya. Kameranya kamera apa sih? Kamera HP ya? Android J5, Samsung J5. Yang paling sedih, udah mah gambarnya burem. Yang paling sedih, audionya nggak jelas. Ya. Saat itu editor kami Rin Hermana kalau gue nggak salah. Ya. Rin Hermana kupingnya sampai mau putus, matanya sampai mau copot, mikirin ini komika ngomong apa sih anjing. Bahkan ya sampai saking gak jelas itu sampai dikasih subtitle. Ya, itu. Subtitlenya yang bikin si Rin. Rin mikirin ini ngomong apa sih subtitlenya nih. Dia bikinin subtitle dia sampai mau mati sendiri. Tapi ya Rin berusaha. Tapi itu video legend loh, Bang. Itu video legend loh. Legend Jadi kenapa? kalau misalkan maksudnya nggak ada video di Comika yang sejelek itu. Iya memang sih. Iya, Nggak maksudnya ada. legend itu kan antara lo paling bagus atau Iya, paling jelek betul. Itu emang bener-bener lah. Tapi juga sebenarnya sayang ya, karena pada saat yang bersama itu acara penuh dengan bintang-bintang gila itu. Ya. Harga tiketnya gue nggak tahu berapa, tapi berapapun itu kemurahan lah. Murah banget itu. Itu kalau lihat nama-namanya, itu kayak udah line up stand up fest menurut gue. Ya. Iyalah. Jupri. Iya. Gila Ya, itu. Jupri. Ya, bener. Penuh itu, bagus banget itu. Lu juga ngisi di situ. Ya. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk bikin si 30 Under Pressure. Ya. Apakah ini typical special yang
semua joke-joke lu yang pernah ada sebelum kali ini pertama kan. Semua joke lu yang pernah ada lu kumpulin, ditambah joke-joke baru, jadilah kayak kompilasi dari beat-beat tersolid lu. Atau lu nulis spesifik khusus untuk ini. Kayaknya gue yang kedua deh. Gue nulis spesifik khusus. Cuman kalau nggak keburu ya udah masukin yang lama-lama palingan. Tambah-tambah dari situ, tambah-tambah. Iya. Tapi karena resikonya ketika lu mau nulis baru ya harus kenceng nulis dan kenceng open mic. Betul. Dan maksudnya kan kita untuk nulis kayak 1 jam dan harus solid banget itu kan butuh waktu yang lama kan. Betul. Nggak mungkin dalam waktu kayak seminggu jadi. Ya. Kecuali Anda awe lah yang jago. Bis langsung solid. Nah, jadi palingan ya ini tuh sebenarnya udah gue cicil dari 2 bulan lalu. Ntar pas acaranya paling gue ngecek dulu nih kalau misalkan sebulan sebelum acara masih ada yang ini kayak gue belum bisa nih nyampe sejam. Baru gue masukin beat lama gue. Kenapa 30 Under Pressure ya? Karena untuk orang yang kenapa gue bertanya gini, karena untuk orang seperti lu, keresahan lu kan sebenarnya mencar di mana-mana ya. Lu bisa ngomongin apapun kalau lu mau. Ya. Tapi terus segitu lu spesifik ngomongin soal 30 Under Pressure gitu. Apakah karena murni baca Forbes itu terus apaan sih mau gue bikin bantingannya? Atau emang kebanyakan keresahan lu tuh terkait karir atau terkait menjadi di usia? Karena Anda kan juga sering viral bikin konten-konten, namanya konten apa tuh lu sebutnya? Konsultan branding lah. Konsultan Itu gue sekarang udah kejebak tuh Bang. Ya kejebak. Dia setiap kali gue mau ngapain harus kayak garu-garu gini. Udah dulu tuh gue bikin kayak emang karena murni gue pusing gitu. Kalau misalnya gue nervous tuh gue kayak gini pasti. Sekarang jadi kayak aduh kayak kontennya kurang begini. Langsung ke bawah ya. Iya. Si Duto sampai saking terkenalnya sampai disebut mas-mas apa ya, gue lupa deh. Mas-mas brewokan apa gitu. Sehingga orang bilang, loh ini bukannya si mas-mas. Banyak kan yang tahu lu dari konten itu nggak tahu stand up kan? Betul. Banyak. Lu punya audiens baru gara-gara konten itu? Punya. Bahkan yang nggak tahu gue stand up. Iya. Sama sekali nggak tahu gue stand up. Taunya gara-gara konten itu? Betul. Ini yang lu harapin untuk di drive ke show lu kali? Iya. Karena kan kalau misalkan penonton stand up tuh sebenarnya kan gue dulu udah ada Comedy Junkies kan. Oh iya. Iya. Kenapa kok? Apa kabar Comedy Junkies? Ada satu anggotanya yang nggak bisa menahan diri sih. Betul, ya. Padahal namanya tuh Comedy Junkies. Gue kira masalahnya tuh karena narkoba loh. Gue kira bakal bermasalah karena narkoba. Ternyata yang lain. Itu betul sekali. Itu narkoba juga itu memang. Narkoba juga. Yang harus ditahan sebenarnya hasratnya, tapi tidak berhasil untuk ditahan. Iya benar juga ya. Lu punya audiens dari Comedy Junkies. Comedy Junkies sempat jalan berapa edisi tuh? Itu 15. Itu pokoknya setahun tuh kita sebulan bikin 1-2 antara itu. Berarti ya emang lu dulu punya audiens dari situ, plus audiens dari si konten viral lu, plus yang udah mungkin ngikutin lu dari lama, itu yang ceritanya mau diharapkan untuk masuk ke situ. Ya, kalau gue sih berharap yang dari konten sih sebenarnya. Biar kayak ya udah nih tahu juga, maksudnya nih orang nggak bisa ya coba garuk-garuk doang gitu loh. Bisa stand up juga dan lain-lain. Gue bahkan waktu itu pernah ngelihat ada orang ngelihat Adri dipikir lu. Ya. Lu gue pikir nih si mas-mas, pokoknya ada sebutannya Duto tuh, mas-mas brewokan resah atau mas-mas brewokan apa gitu, gue lupa. Ya. Tapi berarti belum ada bayangan kurang lebih ini bakal jadi durasi berapa ya? Gue sih ngincernya sejam ya. Sejam lebih lah, sejam 10 lah. Ya. Ngincernya segitu. Menurut gue, tapi mungkin ini susah ya untuk gue transfer ke benak yang nonton. Tapi untuk gue yang tahu Duto seperti apa, nggak ada yang pernah ngelihat Duto manggung sejam sih. Jadi ini akan jadi menyenangkan. Orang yang tahu stand up atau suka nonton stand up, salah satu yang dipikirin tuh setlist sebenarnya atau cara ngurutin. Kalau di album namanya track listing. Seniman tuh si vokalis atau band tuh juga dinilai dari gimana cara dia nyusun. Nah untuk orang yang baru bikin special pertama tuh gue selalu tertarik untuk lihat gimana Duto ngebuka, gimana Duto nge-sustain. Gue tuh paling susah ngebuka acara. Iya memang tricky itu. Kita punya kumpulan joke terus gitu kita langsung mikir nyusunnya gimana ya. Ya itu sesuatu yang kadang-kadang ditemukan lewat open mic juga sih. Tapi oke, sekali lagi acaranya tanggal 21 Oktober. 21 Oktober dilakukan di Markas Comika. Kalau di Markas Comika kapasitasnya 80, 90, 100 tergantung setup kamera seperti apa.
beli tiketnya udah pasti di comika.id. Betul. Harga tiketnya pantau aja infonya di comika.id atau di Instagram dan sosmed. Lu punya TikTok juga kalau nggak salah. Ada. Iya, punyanya Duto. Dan kalau misalnya lu suka brand of comedy-nya dia, atau lu punya keresahan yang serupa 30 Under Pressure, silakan ditonton aja. Ada beberapa informasi yang belum diumumin kayak opener gitu. Opener ada, cuman belum bisa gue umumin. Iya, Ya. ditunggu aja informasinya. Akan jadi pengalaman yang menyenangkan, plus lu bisa main ke markas Comika. ada yang gua belum tanya yang penting mesti keluar? Apa ya? Belum tanya ya. Terkait acara maksud gue? Terkait acara sih, enggak sih, palingan ya. Keluar semua udah? Terkait acara udah keluar semua sih. Gini, kalau gue usul, didukung Duto. Anjing, kenapa gue jadi kayak cari dukungan capres gini? Enggak gini, gue harus tahu. Lu nonton show-nya, biar penontonnya rame. Kalau penonton rame kan manggungnya enak, suara ketahuan juga enak. Sehingga jadi produksian Comika ID juga bagus. Oh berarti ujung-ujung itu ya, belum. Ketika tayang, rilis di comika.id, lu beli digital downloadnya sebanyak-banyaknya. Karena buat Duto, itu akan jadi uang yang dia kumpulin untuk pergi ke New York. Karena udah nanya-nanya biaya hidup. Ya, tapi gue Makan. serius loh itu gue nanya. Tahu gue. Karena satu dan lain hal akhirnya gak jadi. Lo kenapa gak jadi? Enggak pada saat itu. Tadinya pas gue nanya lu, itu gue sebulan berikutnya mau berangkat. Oh gitu. Gue pikir lu lagi mempersiapkan aja gitu. Enggak. Emang udah sebulan berikutnya kayak ya udahlah tes aja gitu. Tapi bangkrut. Ada kebangkrutan akhirnya ya udah. Duit memang faktor yang penting. Jadi kita nyangkul dari awal. Nyangkul dari awal. Oke kalau gitu. Terima kasih banyak Duto. Sama-sama Bang. Thank you. Bye-bye. Ditunggu di New York.